Hai, saya Susana Margareta Dangga, NIM 17090100050. Jadi dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas kesehatan masyarakat veteriner dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Jadi pertanyaan pertama, apa itu kesiagaan darurat, penanggulangan zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Jadi, kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu dalam menangani keadaan darurat penyakit hewan. Jadi kesiagaan darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi muncul dan menyebar luasnya wabah zoonosis. Yang pertama, yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya. Yang kedua, yang berpotensi menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya. Dan yang ketiga, yang belum terdapat di suatu wilayah atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian, pedoman kesiagaan darurat ini disusun oleh Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi yang terkait. Jadi dalam institusi terkait dalam hal ini adalah misalnya kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua, pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Jadi pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan menteri. Dan pedoman yang sudah ditetapkan tadi disosialisasikan dan disimulasikan oleh menteri kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan disosialisasikan adalah adanya pertukaran informasi atau penyampaian hal-hal mengenai tindakan respon cepat apabila terjadi wabah. Sementara yang dimaksud dengan disimulasikan adalah menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain otoritas veteriner di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Jadi pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Jadi pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya terhadap masyarakat. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Jadi pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jadi otoritas veteriner ini adalah kelembagaan pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Sementara syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner yang pertama merupakan dokter hewan berwenang. Dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri untuk Otovet Nasional dan Kementerian, ditetapkan oleh Gubernur untuk Otovet di tingkat provinsi, dan ditetapkan oleh Bupati untuk Otovet di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian syarat yang kedua adalah menduduki jabatan yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Ini khusus bagi Otovet Nasional dan Kementerian. Sementara untuk wewenang Otovet Veteriner, yang pertama, otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. Wewenang yang kedua, secara umum,
Wewenang Otoritas Veteriner Nasional dan Kementerian dalam hal penanggulangan penyakit zoonosis adalah memberikan rekomendasi status bebas penyakit, penetapan dan pencabutan penetapan wabah hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah NKRI, serta penetapan status darurat veteriner di tingkat nasional kepada Menteri. Wewenang yang berikutnya, Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten atau Kota memiliki wewenang dalam lingkup yang lebih sempit pada wilayah tugasnya, yaitu menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan, kemudian menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah, kemudian memberikan rekomendasi penetapan dan pencabutan status wabah, serta penutupan dan pencabutan penutupan daerah akibat wabah yang berdampak sosioekonomi tinggi pada wilayahnya. Provinsi bagi otovet provinsi dan kabupaten atau kota untuk otovet di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-6, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus. Jadi, dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sementara dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan liar, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Sementara dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, pemberantasannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Yang dimaksud dengan hewan untuk keperluan khusus adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, misalnya memanfaatkan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika, atau pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri. Kemudian lanjut pertanyaan ke-7, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Jadi setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewannya dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan dari hewan tersebut. Kemudian setiap orang yang mengetahui terjadinya suatu kasus zoonosis pada hewan ataupun pada manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau ada nama lain, kemudian ke kecamatan atau ke otoritas veteriner atau otoritas kesehatan setempat. Kemudian lanjut ke pertanyaan ke-8, bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Jadi, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan menteri. Terima kasih.